Silahkan ketua kelas untuk memimpin teman-temannya maju ke depan. Marilah teman-teman, untuk memulai pelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Duta kemarin kemana? Tidak masuk? Sakit Pak. Sakit ya. Terus siapa lagi kemarin yang tidak masuk? Sudah sehat ya? Oke, siap untuk mengikuti pelajaran ya? Oke, baik. Sebelum memulai, Bapak minta kepada anak-anak semuanya untuk mengecek kerapian diri dan mengecek meja-meja kursinya apakah sudah lurus atau belum. Kalau baju yang keluar tolong masukin dulu. Sudah rapi semua? Ya. Baik, sebelum mulai pelajaran minggu lalu, Bapak ingin mengingatkan minggu lalu itu kita belajar tentang Nabi Ayub. Nabi Ayub. Ya. Siapa yang tahu Nabi Ayub itu orangnya seperti apa? Sabar. Apa lagi? Tidak sombong. Orang yang dermawan, ya. Orang yang kaya raya. Namun walaupun dia kaya raya, tapi tidak sombong. Dia orang yang dermawan, ya, suka membantu. Terus apa lagi? Nabi Ayub itu apa lagi? Nabi Ayub itu adalah orang yang paling sabar. Kenapa? Karena dia saat diuji oleh Allah dengan kemiskinannya, dia tetap sabar. Saat Allah uji dengan adanya penyakit, ya, yang tidak bisa sembuh, dia tetap sabar. Itu ya sekilas tentang Nabi Ayub. Nah, hari ini kita belajar tentang Nabi Musa, ya. Tentang Nabi Musa. Ya. Dari pelajaran ini Bapak harapkan ya kalian bisa menyebutkan di mana negara kelahiran Nabi Musa, ya. Terus menjelaskan alasan Raja Firaun yang memerintahkan ya bala tentaranya untuk membunuh anak bayi laki-laki. Anak bayi siapapun yang lahir saat itu diperintahkan Firaun untuk dibunuh. Terus mengungkapkan ilham ya yang diberikan Allah kepada ibu Musa ya untuk melindungi Nabi Musa waktu kecil. Yang keempat, menguraikan perintah istri Raja Firaun yang menyuruh pengawalnya untuk mencari ibu yang menyusui Nabi Musa. Yang kelima, itu menyebutkan dua keteladanan Nabi Musa. Baik anak-anak, sekarang kita menyaksikan atau menyimak video singkat ya tentang kisah keteladanan Nabi Musa. Kisah Nabi Musa alaihi salam. Masa kelahiran
sampai diasuh oleh Fir'aun. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 7 hingga ayat 13. Diceritakan bahwa saat Musa masih bayi, ibu Nabi Musa diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghanyutkan bayinya ke Sungai Nil. Hingga akhirnya bayi Musa ditemukan oleh keluarga Fir'aun dan diangkat menjadi anak yang kelak saat dewasa menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Musa lahir di Mesir pada masa pemerintahan Fir'aun. Fir'aun adalah raja yang sangat sombong dan semena-mena terhadap rakyatnya. Bahkan dia mengaku sebagai Tuhan. Penduduk Mesir sebagian besar adalah bangsa Kipti. Selain itu juga banyak dari kalangan Bani Israel. Bangsa Kipti menyembah berhala dan Fir'aun sebagai Tuhan mereka, serta mempercayai para peramal dan tukang sihir. Pada suatu hari, para peramal kepercayaan Fir'aun datang ke istana. Wahai Fir'aun, kami datang membawa kabar buruk untukmu. Cepat, katakan apa itu? Ramalan kami mengatakan bahwa tak lama lagi akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang kelak saat dewasa dia akan menjadikan kekuasaannya. Apa maksud ucapan kalian? Kami melihat hal buruk di kamu di masa akan datang. Sebaiknya kita bersiap-siap sebelum bayi laki-laki itu lahir. Fir'aun bersama para peramalnya mengadakan rapat. Muncul keputusan bahwa setiap wanita yang melahirkan bayi laki-laki pada tahun ini, maka bayinya harus dibunuh. Fir'aun telah menyiapkan Al-Hujur untuk membunuh para bayi laki-laki yang baru dilahirkan. Sementara itu, Ibu Musa sangat khawatir jika anak yang dikandungnya adalah bayi laki-laki. Tibalah hari yang dinanti-nantikan. Ternyata bayi yang dilahirkan Ibu Musa adalah bayi laki-laki. Perasaan Ibu Musa campur aduk antara senang dan sedih. Pada saat itu, ia mendapatkan ilham dari Allah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 7. Dan kami ilhamkan kepada Ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke Sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir, dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Ya Allah, hamba titipkan anak ini padamu. Hamba mohon, jaga dan lindungi dia. Ibu Musa menyuruh kakak perempuan Musa untuk mengikuti kemana arah peti itu berlabuh. Ternyata peti itu sampai ke istana kerajaan Fir'aun dan ditemukan oleh istri Fir'aun. Wahai bayi laki-laki yang tampan, telah lama sekali aku menginginkan kehadiran seorang putra, dan sekarang kau hadir di hadapanku. Asia sangat senang dan membawa bayi Musa ke hadapan suaminya. Wahai suamiku, lihatlah Musa, lucu sekali dia. Tidakkah kau ingin menggendongnya? Bawa kemana anak itu? Fir'aun menggendong Musa kecil di pelukannya. Lalu Musa menarik jenggot Fir'aun sampai tercabut dan berdarah. Seketika itu Fir'aun melepaskan Musa dari pelukannya. Dasar nakal. Aku yakin anak ini akan menjatuhkan kekuasaanku kelak. Wah, sabarlah wahai suamiku, dia anak-anak. Wahai pengawal, siapkan pedang yang tajam.
besok akan aku bunuh anak ini. Asia berpikir bagaimana cara agar suaminya tidak jadi membuli Musa. Kemudian Asia mendapatkan sebuah ide. Wahai suamiku, sebelum kau bunuh Musa, biarkan aku buktikan kepadamu bahwa Musa hanya anak-anak yang suka bermain. Apa yang ingin kau buktikan? Tingkahnya hanya membuat kesal dan marah. Asia menyiapkan sepiring roti dan bara api. Lalu dia menyuruh Musa memilih salah satu di antara keduanya. Ternyata Musa kecil memasukkan bara api ke dalam mulutnya. Sontak Musa pun kepanasan dan lidahnya terbakar. Perhatikanlah wahai suamiku, jikalau Musa yang sudah bisa berpikir, tentu dia akan memilih roti yang lezat itu. Allah, urungkanlah niatmu untuk membunuhnya. Dari peristiwa itu, Fir'aun percaya bahwa Musa hanyalah anak-anak seperti pada umumnya. Lalu, Musa kecil diasuh keluarga Fir'aun sampai usianya beranjak dewasa. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya adalah: pertama, hendaknya kita selalu berprasangka baik kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dan kedua, Allah selalu melindungi hambanya dari kemungkaran yang ada di sekitar kita. Seperti peristiwa Musa kecil yang selamat dari kekejaman Fir'aun dengan memilih bara api dibandingkan roti. Bolong-bolong disoal. Nah, dari tampilan video yang kita simak tadi ya, apakah anak-anak atau peserta didik bisa memahami kisah keteladanan Nabi Musa tadi? Apa saja sih keteladanan yang bisa kita pahami? Yang pertama, Nabi Musa apa? Bukan menolong. Ada lagi? Apa sih keteladanan Nabi Musa? Nabi Musa adalah seorang yang pantang menyerah. Nabi Musa adalah seorang yang pemberani. Nah, cobaan-cobaan yang seperti apa yang Allah uji untuk Nabi Musa? Apa? Cobaan-cobaan apa saja? Pertama, Nabi Musa itu dihasut oleh Fir'aun. Dia diasut sebagai seorang tukang sihir. Padahal tidak. Dua, Nabi Musa selalu diancam untuk dibunuh ya. Jadi kita lihat di tayangan videonya, dari mulai kecil Nabi Musa sudah mulai diancam untuk dibunuh ya. Dengan atas izin Allah, akhirnya Nabi Musa selamat hingga sampai dengan diangkat menjadi rasul ya. Itu ujian-ujian yang Allah berikan untuk Nabi Musa. Dengan sabar, dengan tabah, Nabi Musa pun bisa melewati ujian-ujian tersebut. Nah, sekarang ya kita berdiskusi ya. Semuanya sudah lengkap, 4 orang dengan 5 kelompok ya. Langsung Bapak bagi saja kelompoknya. Ini kelompok A. Ya, ini A, ini B, ini C, ini D, itu E, ya. Ya, kelompok berapa nih? A, ini B, ini C, E, ya. Sekarang Bapak bagikan ya barangnya dan sekarang kita melakukan diskusi ya.
Ya, Bapak diskusi kelompok tadi sudah Bapak bagi ya. Nah, bahan diskusinya itu bagaimana caranya meneladani sifat Nabi Musa untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, baik itu di sekolah maupun di rumah, ya. Boleh misalkan, Pak, saya mau mencontohkan di sekolah saja, boleh, ya. Boleh juga di rumah, boleh, ya. Ya, keteladanannya itu apa saja? Keteladanan Nabi Musa itu, ya. Pertama, sikap pemberani. Kedua, pantang menyerah. Dan Nabi Musa juga adalah orang yang gemar menolong. Ya. Nah, dari ketiga ini kalian ambil dua sifat meneladani kisah Nabi Musa. Silakan kerjakan, waktunya 7 menit, ya. Kerjakan secara berkelompok, ya. Kerjakan sama-sama, ya. Bantu kawannya. Kalau yang tidak jelas, tolong ditanyakan bagian yang mana. Oke. Berani di sini itu dalam hal kebaikan, ya, bukan dalam hal itu, bukan, ya. Berani, misalkan berani tampil. Ada seorang guru sama wanita sekalian, ayo siapa yang mau mewakili sekolah berangkat untuk lomba, kita harus berani, ya. Saya Pak, saya guru, jangan beraninya orangnya seperti itu, ya. Jadi semuanya seperti itu, ya. Tunjuk diri dulu, ya. Saya Pak, nanti selanjutnya kan dibimbing oleh gurunya, siapa yang ngarahin lomba gitu, ya. Paham ya? Paham ya? Silakan dikerjakan. Ini pasang dulu. Satu jawab dulu. Kemudian kita sudah paham belum untuk Bapak maksud tadi diskusinya? Sudah, ya. Jadi yang untuk sifat keteladanan ini boleh kamu ngomong, boleh juga pantang menyerah, sama berani. Misalkan kalau berani dalam hal yang baik, misalkan disuruh menjadi pemimpin upacara, misalkan saat ini misalkan Pak tidak hadir, datanglah misalkan si ini Zaki misalkan langsung oleh kepala sekolah ini kau atau wanita
lain bantu ya. Baik anak-anak, waktunya habis ya. Sudah 7 menit. Sekarang silakan presentasikan ke depan ya. Kelompok mana yang siap untuk presentasikan. Nanti maju ke satu ya kelompoknya. Sekarang kelompok mana dulu yang mau presentasi duluan? Oke. Silakan maju perwakilan kelompok, boleh 2 orang ke depan ya. Silakan paparkan hasil diskusinya tadi. Silakan maju ke depan. Sini aja ya. Tolong yang lain simak ya. Simak ya. Hasil pemaparannya bagaimana, simak. Baik, silakan Zaki. Kami dari kelompok E akan menunjukkan hasil diskusi kami. Bagaimana caranya meneladani sifat Nabi Musa? Misalnya pantang menyerah dalam mengikuti lomba. Misalnya jika kita kalah dalam mengikuti lomba, kita jangan mudah putus asa. Demikian itulah hasil diskusi kami dari kelompok E. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hapus dulu. Nah, baiklah anak-anak. Lagi waktu kita habis ya. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, Bapak ingin menanyakan bagaimana apa yang kalian pahami tentang atau menyimak video tentang Nabi Musa tadi. Apa yang kalian pahami? Nabi Musa? Nabi Musa gemar apa lagi? Apa? Pantang apa lagi? Pemberani. Ya, Nabi Musa itu adalah orang yang gemar menolong. Ya. Terus Nabi Musa adalah orang yang pemberani. Ya. Terus Nabi Musa adalah orang yang pantang menyerah. Ya. Dalam menghadapi Firaun, dia pantang menyerah. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala tetap membantu Nabi Musa. Apakah ada pelajaran hari ini yang tidak kalian pahami? Semuanya sudah mengerti ya? Sudah jelas ya? Bagaimana perasaan hari ini? Oke, sekarang kita lanjut dengan menjawab post test. Nanti Bapak bagikan ya. Bukunya tolong keluarkan, kertas. Nanti Bapak bagi. Jangan contekan ya. Contekan. Oke. Silakan kerjakan postesnya. Waktunya tidak banyak, hanya 4 menit. Jawabannya sendiri-sendiri, jangan ada yang kerjasama. Oke, waktunya cukup, postnya cukup, waktunya sudah habis. Sekarang kumpul, tidak usah bergerak, biar Bapak sendiri yang ambil ke mejanya masing-masing ya. Mana jawabannya? Mana jawabannya?
bahas tentang Nabi Harun ya. Tolong kalian pelajari di rumah ya, baca-baca dulu bagaimana kisah Nabi Harun ya. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita doa. Nah.